kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Di dalam ayat pertama dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya untuk kehendak-Nya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari, dalam renungan harian Luther kita pada saat ini, firman ini kembali mengingatkan kita supaya jangan membiarkan diri disesatkan oleh ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil. Karena segala penyesatan atau kesesatan akan mengakibatkan kebinasaan, sebagaimana dalam ayat pertama dikatakan. Pada awalnya, Tuhan Yesus sendiri telah memulai pewartaan Injil keselamatan itu, dan kemudian diteruskan oleh para murid-Nya atau para rasul. Kesaksian mereka diteguhkan Allah dengan tanda dan mujizat, seperti dalam ayat 4. Artinya, jikalau pelanggaran terhadap hukum Taurat yang disampaikan melalui para malaikatnya mengakibatkan umat Israel binasa, maka celakalah orang yang menolak dan menyia-nyiakan keselamatan yang ditawarkan oleh Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab semua manusia telah berdosa dan melanggar hukum Allah. Saudara-saudari, keselamatan itu ditujukan untuk manusia, bukan untuk para malaikat. Allah menawarkan keselamatan agar kita bisa mengerti dan merespon dengan benar akan Injil keselamatan itu. Maka Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia sesaat lebih rendah daripada malaikat. Hal ini adalah
suatu paradoks atau bertentangan. Sebab Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan, namun demi keselamatan kita orang berdosa, Yesus menjadikan dirinya lebih rendah tingkatannya daripada malaikat, seperti yang dikatakan dalam ayat 6. Artinya, untuk sesaat itu, Ia rela merendahkan dirinya menjadi manusia, supaya manusia berdosa dapat diangkat kembali ke dalam kemuliaan, sebagaimana Allah pada mulanya menciptakan manusia. Oleh karena itu, secara nyata Allah juga telah mengembalikan kemuliaannya yang mengatasi semua makhluk ciptaan melalui kebangkitannya yang membuktikan suatu kemenangan dan memberikan jalan keselamatan bagi manusia agar beroleh pembenaran. Saudara-saudari, memang jikalau sekilas kita baca, Injil ini memang menyajikan firman yang paradoks, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi harus menjadi lebih rendah di bawah malaikat hanya demi untuk menyelamatkan manusia. Namun sesungguhnya ini adalah karya Allah hanya demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Tuhan Yesus rela dihina, rela menjadi rendah, bahkan dicaci dan diludahi. Namun, sungguh Dia benar-benar Allah. Yesus adalah anak Allah. Dia dibangkitkan dan dimuliakan oleh Allah. Demikianlah juga dengan kita. Hanya pada saat ketika kita merendahkan diri dan menyesal akan dosa, maka kita layak untuk menerima anugerah keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita dapat dikembalikan kepada kemuliaan manusia semula oleh karena kasih karunia Allah. Maka suatu kepastian jikalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah dalam diri kita. Keselamatan tidak ada bagi kita. Saudara-saudari, marilah kita mengingat bahwa Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Maka seharusnya kita yang sudah dibenarkan lewat baptisan kudusnya, lewat firman-Nya, bahkan lewat tubuh dan darah Kristus yang telah kita terima, itulah sesungguhnya yang telah menghidupkan kita kembali. Baptisan itulah yang menenggelamkan dosa lama kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki hidup yang penuh anugerah, maka sesungguhnya haruslah kita terus-menerus meninggikan Allah Tritunggal lewat kehidupan nyata kita. Oleh karena itu, kiranya kemuliaan manusia sebagai ciptaan yang mulia dari segala ciptaan hendaklah semakin nyata lewat hidup kita yang selalu sujud untuk menyesal akan segala dosa kita dan tetap merendahkan hati untuk selalu datang beribadah kepadanya. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.